Tahiyat tahiyat zaman, tahiyat mubarakan min ainillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nashkuru syukran Allahi ta'ala alladzi qad ata'na ni'matan wa hidayatan. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna ila dhulumati ila nur, yakni ad-dinul Islam wal iman. Teman-temanku yang dirahmati Allah, masih seringkah kita berpikir, ya Allah kenapa hidupku sulit banget? Ya Allah kenapa ujian hidupku berat banget? Ya Allah kenapa jalan hidupku seperti ini? Ya Allah kenapa harus aku? Masih seringkah kita berpikir seperti itu? Teman-teman yang dirahmati Allah, berpikir seperti itu, mengeluh seperti itu adalah hal yang wajar, adalah hal manusiawi. Karena tidak bisa dipungkiri, kita hanya sebagai manusia biasa yang bisa mengeluh setiap harinya. Ketika kita bertanya-tanya, ya Allah kenapa harus aku? Sudahkah kita introspeksi diri? Sudahkah kita memperbaiki sholat kita? Pasti teman-teman sekalian tidak asing dengan perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Nah, dari situ seharusnya kita bisa menyimpulkan kenapa kita susah ini ya, kenapa ujiannya seberat ini ya. Mungkin sholat kita masih berantakan, mungkin kita belum dekat dengan Allah. Tapi perlu diingat, diulang 2 kali dalam surat Al-Insyirah, surah ke-94 ayat 5 dan ayat 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan ada kemudahan. Jadi kita harus tetap percaya kepada Allah bahwa setiap ujian yang kita jalani pasti ada jalannya. Deep thinking, kita harus selalu husnuzon kepada Allah. Kenapa aku diberi kesedihan seperti ini? Kenapa aku diberi kesulitan seperti ini? Positive thinking, bahwa kedepannya kita akan diberi bahagia yang luar biasa, bahwa kita akan diberi keindahan yang luar biasa kedepannya. Kita diberi ujian seperti ini, husnuzon saja, karena Allah ingin selalu bertemu dengan kita. Tidak dapat dipungkiri ketika kita tertimpa musibah, pasti hati kita akan merasa sedih, pasti hati kita akan merasa marah, pengen nangis aja. Kalau misalnya mau teriak aja, puas-puaskan. Tapi harus selalu percaya bahwa setiap musibah pasti ada anugerah ke depannya. Ketika hari ini kita disakiti, berarti esok kita akan dicintai. Ketika hari ini kita merasa sedih, esok kita akan merasa bahagia. Ketika manusia tertimpa musibah, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ia akan melampiaskan ke hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, ia akan lebih memilih mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika manusia memilih melampiaskan ke hal yang buruk, itu kedepannya akan menjadikan bad habit, akan menjadikan kebiasaan buruk kita. Jadi setiap kita tertimpa musibah, setiap kita tertimpa masalah, kita akan memuaskan diri kita, kita akan melampiaskan diri kita ke hal-hal yang tidak baik itu tadi. Karena apa? Karena pasti kita akan merasa puas, tapi hanya sesaat. Ingat, hanya sesaat. Apakah hal yang buruk itu akan merubah takdir kita, akan merubah hidup kita jadi lebih baik? Oh, tentu tidak. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita mempasrahkan semuanya kepada Allah, dengan kita ikhtiar kepada Allah, dengan kita selalu berprasangka baik kepada Allah, dengan kita menyerahkan semuanya kepada Allah, semua hal akan terasa lebih mudah. Ketika kita tertimpa musibah, tapi kita merasa kita punya Allah, kita dekat dengan Allah, relax, kita akan merasa, oh besok masalah ini sudah selesai. Kita tidak akan terlalu berpikir berat tentang masalah tersebut, karena sesungguhnya yang bisa merubah hidup kita jadi lebih baik, merubah hidup kita menjadi lebih indah, hanyalah Allah SWT. 3 cara merubah takdir. Yang pertama adalah doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Yang kedua adalah husnuzon kepada Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepada aku. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk ikhtiar.
Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Ketika Allah mengambil satu kenikmatan di dalam hidup kita, bukan berarti hidup kita akan hancur, bukan berarti hidup kita selesai. Allah mengambil satu kenikmatan di hidup kita, masih banyak kenikmatan yang akan kita nikmatin. Dengan kita melupakan Allah tapi Allah masih memberikan kita nafas, itu adalah satu kenikmatan. Dengan kita hari ini masih bisa tersenyum, kita masih bisa makan, itu adalah satu kenikmatan. Berpositif thinking kepada Allah ketika Allah mengambil satu kenikmatan dalam hidup kita, Allah akan menaikkan derajat kita. Ketika kita tertimpa musibah, berpositif thinking bahwa Allah masih ingat kepada kita. Jangan bandingkan dirimu dengan orang-orang di luar sana yang masih bahagia akan tapi dia tidak pernah beribadah. Tidakkah kalian berpikir bahwa Allah sudah melupakannya? Ketika kita susah, kita pasti kembali ke Allah. Kita pasti mengadu ke Allah. Seperti itu lazimnya manusia. Dengan kita mengadu kepada Allah, dengan kita bertawakal kepada Allah, dengan kita berikhtiar kepada Allah, insya Allah hidup kita akan selalu dipermudah oleh Allah. Insya Allah kita akan selalu dibantu oleh Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Sesuatu yang ditakdirkan menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Sesuatu yang luput daripadamu tidak akan pernah menimpamu. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan pada video kali ini.